Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat bro. Ini jam berapa sekarang ya? Jam 11. Ibu-ibu udah pada lapar. Lapar banget. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat Allah panjangkan umurnya. Amin. Yang jawab salam saya dengan semangat Allah ampunkan dosanya. Amin. Yang jawab salam saya dengan semangat Allah lunaskan hutangnya. Banyak punya utang. Utang tuh gampang sebenarnya. Supaya tidak terkena hutang harus dibayar. Insya Allah selesai. Semoga yang jawab salam saya dengan semangat kelak nanti Allah bahagiakan di dalam surganya. Amin. Yang jawab salam saya dengan semangat, semoga Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan jodohnya. Maksudnya itu tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Yang amin bapak-bapaknya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah allati bi ni'amihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, asatidz wa asatidzah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perumahan Bintang Alam, kemudian Ketua PHBI dalam hal ini Bapak Prawoto, kemudian yang saya hormati pula Ketua PHBI Bapak Ustadz Muhammad Tabi'in, kemudian Ketua DKM Bapak Haji Mu'alik Mustajab, kemudian yang saya hormati Bapak Camat Teluk Jambe Timur Bapak Dede, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, beliau adalah Bapak Uji beserta seluruh jajaran perangkat desa, kemudian Bapak Kadus Bapak Mahrus Hanafi, kemudian seluruh Bapak RT, Bapak RW, dan tidak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan dari Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian tokoh masyarakat sekaligus sesepuh Pak Haji Endang, kemudian Ketua RT RW 12 Bintang Alam Bapak Jono, serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Barkah yang saya dan seluruh warga perumahan Bintang Alam Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten. Ini saya agak mendingan ini. Saya biasanya kadang pernah baca begini, yang saya hormatinya 2 lembar.
Yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati terus. Jadi kayak ini, kayak ngasih hadiah tahlil. Al-Fatihah ila hadrati Bapak bin panjang, tapi alhamdulillah ini bintang alam luar biasa. Yang jelas saya sangat menghormati Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta adik-adik semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersama-sama kumpul pada siang hari ini, yang insya Allah perkumpulannya kita memperoleh ridho dari Allah Ta'ala. Perkumpulannya kita pulang membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita di dunia ini saat ini menjadi sabab insya Allah Allah akan bahagiakan serta selamatkan kelak di akhirat di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, siang hari ini kita kumpul bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia agung, manusia suci, kekasih Allah, manusia yang akan menjadi penyelamat kita, manusia yang akan memberi syafaat kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kita duduk di sini kelihatannya sepele, cuman duduk doang ambil kipas-kipasan. Bener ya Bu ya? Bener. Kelihatannya sepele duduknya, sejam 2 jam. Ibu dari jam berapa di sini Bu? Jam 7. Saya jadi nggak enak ya. Dari jam 8. Alhamdulillah. Tapi udah makan Bu? Emang gak dikasih sama bapaknya? Bu, kita duduk di sini kelihatannya sepele Bu, tapi asal ibu sadari, bapak ibu semua pada siang hari ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia pilihan Allah. Kenapa yang bisa berkumpul dengan manusia pilihan Allah yaitu Sayyiduna Muhammad adalah hanya orang-orang yang ditakdir oleh Allah untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Dan duduknya kita kelihatannya biasa, tapi kita pun digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini untuk menjadi orang-orang yang membuktikan kepada Allah sebagai orang yang bertakwa. Kita duduk di sini kelihatan biasa, tapi duduknya kita di sini kita dalam rangka memperingati syiar terbesar di dalam Islam. Kenapa saya sebut syiar terbesar di dalam Islam? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak bakal mengenal Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka kita tidak bakal tahu iman. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakal tahu Islam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakal tahu Al-Quran. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakal tahu mana yang hak dan mana yang batil. Segala sumber kebaikan, sumber keselamatan munculnya melalui baginda Nabi Muhammad. Sehingga saya nyatakan syiar terbesar di dalam Islam yaitu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad kita bisa tahu semua itu. Sehingga dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu adalah bukti, itu adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Insyaallah Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini tergolong dan tercatat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk apa kita memperingati Maulidun Nabi? Bapak Ibu pernah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk apa kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia? Agar kita tahu
perjuangan para pahlawan yang gugur memerdekakan negara kita dengan mengorbankan hartanya, nyawanya, hartanya, segala-galanya dikorbankan untuk apa? Agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehingga dengan kita mengenang, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, tergugah dari jiwa kita untuk menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula kita memperingati hari kelahiran Nabi untuk apa? Agar kita tahu apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, agar kita semangat di dalam mengikuti ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta kita pun mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibu tadi kan sholawatan ibu ya, seneng nggak hatinya sholawatan? Senang. Benar. Benar. Kira-kira antara sholawatan sama dangdutan senengan mana? Salawat. Benar. Kalau yang bagian sini saya percaya pada hafal sholawat. Yang bagian nono kira-kira hafal sholawat nggak? Hafal. Serius? Serius. Saya cek sekarang. Saya pengen biar semangat ini siang hari ini. Khusus buat ibu-ibu yang bapak-bapaknya diem. Jadi kalau ada yang ntar saya dengar bapak-bapaknya ada yang nyaut pakai daster, besok pindah duduk. Ini khusus yang merasa dirinya wanita. Saya mulai, nanti ibu tirukan. Saya pengen ngecek ibu-ibu bintang alam itu pada hafal sholawat tidak. Barang-barang semuanya qalbi. Lanjutkan. Itu mah jarang, Ustaz. Hafal sholawatnya sih bu? Salawat yang lain. Hah? Salawat yang lain. Sholawat yang lain. Ya udah ganti-ganti. Yang terkenal. Sabian. Yang pendek. Ayo Sabian. Yan. Saya mulai dulu, ibu lanjutkan. Bareng-bareng. Apa bu? Jawabnya ham lagi. Ya udah ibu, nih. Ibu stop dulu aja dulu. Khusus ini ibu-ibu semuanya diem. Saya pengen ngecek bapak-bapaknya. Awas jangan malu-maluin saya. Udah apal semuanya. Ini ibu-ibu bagian nyorakin. Kalau bapak-bapaknya nggak pada apal, sorakin yang kenceng ya bu ya. Yang kompak, sorakinnya yang kenceng. Siap, khusus untuk bapak-bapak semuanya harus hafal. Sholatullah ala Taha. Oh, luar biasa buat bapak. Tepuk tangan. Oh, coba lagi. Ya udah. Kita coba lagi ibu-ibu sekali lagi. Ah, jangan, tadi udah kalah 1-0. Yang pendek. Kita coba sekali lagi ibu-ibu. Yang pendek. Qad kafani ilmu Rabbi. Lanjutkan. Qad kafani kok salatullah. Tapi tadi saya itu nyuruh sholatullah salamullah bapak-bapak. Atau besok kudu pakai peci.
Giliran saya ikut kafani tidak ada yang lanjutin. Ayo coba sekali. Hanya dia. Ah, emang dangdut. Giliran dangdut teh apal semua. Saya mau nanya, ibu teh cinta sama Rasulullah tidak? Kalau cinta kepada Rasulullah, maka lisan kita itu sering menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, lisan kita sering dibasahi dengan membaca sholawat, dengan menyebutkan orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad. Itu sholawatnya tak apal. Giliran lagu dangdut tuh apal. Masih gak percaya bapak-bapaknya pintar sholawat? Hah? Nggak percaya juga? Buktikan Pak. Ibu-ibunya diem bagian nyorakin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib tepuk tangan buat bapak-bapak. Bu, ibu tuh kudu bangga bu, punya suami ganteng-ganteng pada apal sholawat. Pendek sholawatnya. Hah? Sholawatnya pendek. Pada apal sholat lah, ibu tadi mana buktinya coba? Panjang itu susah. Giliran hanya dia weh apal. Hadirin yang dirahmati Allah, kita menyatakan cinta kepada Rasulullah harus ada buktinya. Wong zaman-zaman sekarang saja nih, ABG kalau jatuh cinta mesti membuktikan cintanya, betul tidak? Bukan pernah ngalamin, nggak ada ibu-ibu yang lahir langsung tua kan, nggak ada ya. Lahir di dunia dari kecil dewasa, mungkin ada di antara kita pernah mengalami satu masa ketika masih ABG jatuh cinta. Ada si Eneng dicintai sama Aang. Si Aang ngungkapin rasa cintanya. Eneng, Aa jatuh cinta kasih Eneng. Kira-kira diterima nggak cintanya? Kalau ada laki-laki mengungkapkan cintanya kepada seorang wanita, langsung diterima tidak? Kita buktikan dulu, apakah cintanya ini cinta yang sesungguhnya atau hanya rayuan gombal. Makanya ibu-ibu nih, saya kasih tahu, kasih resep, jangan gampang percaya sama cowok. Entah ibu-ibunya, entah kalau ibu-ibu punya anak perempuan, jangan gampang percaya sama cowok, karena rata-rata cowok itu gombal. Laki-laki apa? Buaya. Laki-laki itu kebanyakan buaya. Tenang bu, saya belain bu. Laki-laki itu kebanyakan buaya, betul bu? Ya enggak. Hah? Buaya laki-laki, kecuali yang megang mic ya. Ibu, kenapa sih ibu-ibu kok kalau buaya sebel banget, kenapa bu? Padahal bu, saya kasih tahu nih, ibu pernah hadir pernikahan orang Betawi tidak? Kalau hadir pernikahan orang Betawi yang dibawa roti apa coba? Buaya. Ya biasa weh ngomong buayanya kan? Buaya. Kenapa yang dibawa roti buaya? Karena buaya itu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Tenang, saya belain pak. Binatang yang paling setia terhadap pasangannya adalah buaya. Ayo, masih sebel nggak sama buaya? Sebel. Hah? Cuman syaratnya satu, jangan ada di darat. Kalau di darat jadinya Bahaya. hadirin yang dirahmati Allah, manusia terhadap manusia biasa harus membuktikan cintanya tidak hanya dengan rayuan gombal. Begitu
Begitu pula kita cinta kepada Rasulullah pun harus kita buktikan, bukan hanya sekedar rayuan gombal. Ada laki-laki dirindukan oleh sang wanita, neng kangen. Kira-kira berangkat gak si berangkat menemuin orang yang dia cintai? Padahal kadang zaman sekarang saya kepingin semoga masyarakat bintang alam semuanya selamat. Orang zaman sekarang kalau pacaran udah kayak suami istri, Bu. Tiap hari boncengan. Ibunya kayak mempersilahkan, Nauzubillah. Diboncengin, masih pacaran, masih ABG, diboncengin udah kayak suami istri. Berangkat kondangan bareng, berangkat jalan-jalan bareng, nonton konser bareng, pakai baju apa? Kembar itu apa namanya? Kapel tuh ini, tuh ibu-ibu yang suka ngulek sambel tuh, tangannya sampai kapalan namanya. Ya itulah pokoknya lah. Bajunya samaan, laki-laki sama perempuannya udah kayak suami istri banget. Padahal Bu, nih kita nggak tahu jodoh itu di tangan Allah, betul tidak? Ada orang pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian si gadis cantik didatengin sama laki-laki yang lebih ganteng. Datang lebih ganteng, kemudian datang lebih kaya, datang lagi lebih, pokoknya lebih segala-galanya. Kira-kira si gadis berpaling tidak? Berpaling. Ya pengalaman gitu sih. Si AA yang tadinya pacaran sudah 3 tahun, 4 tahun ditanya, Neng, kok Neng kejam sih? Ya AA ngaca dong. AA jelek kalau dia ganteng. AA nganggur kalau dia pengusaha. AA tuh boga duit kalau si itu kaya. AA mah anaknya tukang gorengan, kalau dia anaknya pengusaha. Ya mending Neng milih dia lah, amit-amit milih AA. Ada nggak yang model begitu di sini? Ada ya? Ya. Ini kasihan si cowoknya, pulang ambil sedih, berontak hatinya. Koyong ini kok dibanding-banding ke kepada apa ya? Ini berontak hati si cowok ini. Hatinya sedih, padahal sudah berkorban sekian lama untuk membuktikan cintanya kepada sang gadis. Begitu pula kalau kita menyatakan diri kita cinta kepada Rasulullah, harus mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Rasulullah bahagia, itu yang kita kerjakan, betul. Contoh, Rasulullah tidak suka ketika di dalam rumah tangga terjadi cekcok antara suami dengan istri, ribut antara suami dengan istri, itu Rasulullah tidak suka. Biasanya bapak-bapak kalau ngasih duit banyak nggak, Bu? Banyak. Alhamdulillah. Emang bintang alam, tinggalnya di bintang alam. Jadi ini alam semesta bintangnya ada di sini nih. Udah begitu duduknya di masjid yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, ibu-ibu beruntung lah punya suami-suami begini nih. Jangan gampang berpaling ya. Jangan nanti ada yang nyanyi lagu itu tadi lagi, sedih. Ibu-ibu kalau dikasih rezeki sama bapaknya senang tidak? Kalau misalkan hidup itu perlu kebahagiaan di dunia, perlu kebahagiaan di akhirat, kira-kira kalau milih ustadz sama orang kaya, milihan mana? Nah yang bener nih, ini ngomongnya jujur nih. Ada marbot masjid, nih marbot masjid melamar anaknya ibu. Yang satu Pak Camat melamar anaknya ibu, yang diterima yang mana? Marbot. Satu marbot masjid, yang satunya Pak Camat. Kira-kira kalau melamar anaknya ibu yang diterima yang mana?
Milih mana kira-kira? Yakin? Loba duit bu, jangan. Ustadz paling ngimamin tahlilan ya. Kalau ada orang meninggal ngimamin tahlilan ya dapat lah, timbang 50.000 lumayan. Mau Ustadz? Bener, saya doain bener nih. Mau? Milih camat atau milih Ustadz? Mat, depannya U, belakangnya mat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau misalkan ada Ustadz yang satunya pengusaha datang ke ibu, kira-kira kalau ngelamar anaknya ibu yang diterima yang mana? Ustadz yang ini. Giliran pengusaha ganti. Kalau misal ada pegawai negeri, ya jabatannya udah apa ya, udah agak tinggian lah. Pegawai negeri itu bayarannya berapa sih? Manajer pabrik lah. Manajer pabrik gajinya berapa kira-kira? 8 juta? 10 juta? 20. Hah? 20 juta? Keren ya. Kira-kira kalau ada manajer di suatu perusahaan gajinya 20 juta, melamar anaknya ibu, yang satunya Ustadz, melamar anak ibu, kira-kira pilih yang mana? Yakin ya, bener ya? Din, saya doain ya Allah, semoga pada dapat Ustadz semuanya, amin. Terima ya, rezekinya berapa terima ya, amin. Ibu kalau bicara rezeki kok kayak nggak terima banget sih bu? Ya Allah, ibu kalau kira-kira dikasih hadiah emas sama suami, sama dikasih hadiah jalan-jalan ke Lamongan makan pecel lele, kira-kira milih emas apa pecel lele? Kenapa sih begitu bu? Bu, kenapa saya sampaikan hal ini? Rasulullah menghendaki kehidupan manusia itu tentram, kehidupan manusia itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keharmonisan. Jangan sampai kehidupan manusia itu saling ribut antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara anak dengan orang tua. Rasulullah tidak menghendaki itu. Yang Rasulullah kehendaki adalah keluarga yang sakinah, mawaddah. Maka dari itu jangan sampai gara-gara urusan ekonomi ibu-ibu jadi gak terima kasih laki. Ibu-ibu jadi cerewet, akhirnya ribut terus dengan suaminya. Ada bu di sana tapi ya bu, suaminya kalau baru pulang nih, baru pulang udah keringetan, capek-capek masuk ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh di sini kalau suami pulang nggak dijawab ya? Waalaikumsalam. Telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke rumah suaminya duduk, keringetan ini suaminya. Kalau di sono bu langsung ditanya, Mau minum apa? Pak menang duit seberapa? Di sono tapi langsung ditanya duit. Aduh sepi bu, cuman dapat 20.000. Ih laki-laki model apa? Amit-amit bukan selagi kos gitu. Kira-kira di sini ada yang begitu nggak? Ini mah laki apa perempuan di sono bukan di sini. Cuman saya tanya waktu itu katanya pindahan dari bintang alam gitu. Kak pindahan katanya pindahan. Kan berarti bukan orang bintang alam, cuman pindahan doang. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kadang cekcok antara suami dengan istri bikin laki-laki jadi nggak betah di rumah. Apalagi ibunya cerewet minta ampun. Waduh, makan hati bu, bener makan hati. Suaminya lemas, badannya kurus, tinggal kulit pembalut tulang.
Makanya ibu jangan suka cerewet, karena ada laki-laki yang punya istri cerewet gak kira-kira. Ini mah orang sono, tapi saya nggak cerita orang sini. Masuk. Aja bahagia banget ini dibelain. Karena nggak apa-apa belain. Bu, ada ibu-ibu cerewet gak kira-kira? Tiap hari cerewet aja pokoknya ngomongnya banyak banget. Jangankan lagi hidupnya, tidur we cerewet. Masih kena cerewet padahal lagi tidur. Sampai akhirnya suami ini nggak tahan, ya Allah, gimana? Curhat ke temannya, bang, aku mau cerita bang. Aduh, nggak tahan banget punya istri cerewet. Mesti gimana saya biar istri saya nggak cerewet? Kata temennya nih, kamu kalau kepengen istrinya nggak cerewet, kasih hadiah istrinya. Hadiah apa? Beliin emas, beliin gelang, kalung, anting, cincin. Insya Allah nanti istrinya nggak bakal cerewet lagi. Oke bu, sepakat ya? Ini saya belain, tenang bu, biar pada sayang lagi sama ibu. Akhirnya apa? Suami pulang dengan penuh kebahagiaan karena punya harapan agar istrinya tidak cerewet. Sampai di rumah, bu, ibu mau nggak ayah beliin hadiah? Apa? Ayah, besok kita jalan-jalan ke toko emas, ibu borong tuh emas. Bapak lagi punya rezeki, ibu mau beli gelang, mangga, mau beli kalung, mangga, mau beli cincin, mangga, mau beli anting, mangga, sok pilih we. Oke bu, 10% jangan lupa. Akhirnya apa? Dasarnya orang cerewet ini bu ya, padahal udah mau dikasih hadiah ini. Malam-malam jam 9, bapak atuh tidur dong, cepetan dong tidur. Ya Allah bu, bapak itu biasanya jam 11 baru bisa tidur. Udah tidur daripada besok kesiangan. Ayo tuh dipaksa-paksa bapaknya suruh tidur. Aduh, ya cerewet ya. Akhirnya habis itu apa? Jam 2 bu, dibangunin bapaknya. Ayah bangun atuh. Wah bahagia banget ayahnya. Subhanallah, istriku sekarang ngajakin tahajud. Bangga banget bapak. Kenapa bu? Bangun atuh, dan kesiangan. Ya Allah bu, jam 2 ini bu, jam 2. Tetep gue udah dibangunin. Ya tapi masih jam 2. Ya udah tidur tapi jangan kesiangan. Tidur lagi. Jam 6 bu, akhirnya berangkat ke toko emas. Bu, ya Allah jam 6 toko emas kebuka, jam 8, jam setengah 9. Udah pokoknya berangkat weh sekarang, daripada nanti diborong orang emasnya habis. Ibu nggak jadi beli, ayo berangkat. Bapaknya berangkat ke toko emas, sampai di toko emas tokonya masih tutup. Nongkrong kayak security di depan toko, jagain toko orang. Giliran tokonya dibuka, diborong. Ibu-ibu beli emas, beli cincin, beli gelang, beli kalung. Harapannya bapak tuh apa? Agar ibunya sudah tidak cerewet. Pulang dari toko emas, ayah kita mampir dong ke tukang sayur. Mau apa sih bu? Yang belanja sayur kan kita syukuran di rumah, nanti kita makan-makan. Mampir ke tukang sayur. Dasar ibu-ibu ini ibu-ibu sono tapi. Bu, eta kangkung sabaraha bu? Udah dipakai sih ya. Eta kangkung sabaraha? Bajunya agak panjang. Ih, meni panas pisan. Kocek. Ibunya tuh tadi pakai kerudung bener. Ininya penitinya dibuka. Ibu mau beli tempe enggak? Dibuka. Enggak. Biar antingnya kelihatan. Udah itu aja, kangkung aja kangkung. Sama bayam. Itu ibu-ibu yang sono. Pulang ke rumah dengan harapan si istri udah gak cerewet lagi bu. Ternyata bu, masih kena cerewet bu. Nyesel gak kira-kira suami belanjain? Nyesel. Udah dibeliin macem-macem, masih juga cerewet. Akhirnya tambah hari tambah ngenes hatinya, tambah sedih hatinya. Suatu ketika bu, bapaknya jalan-jalan sama ibunya, dua-duaan kayak orang pacaran, jalan di samping sungai, di samping sawah, jalan kaki, gayanya kayak olahraga. Ternyata bu, di tengah jalan
nemu sumur tua. Ada sumur tua. Yang cerita ini, ketika di samping sumur tua ini, bapaknya pura-pura gini. Jatuh ke dalam. Pertanyaan saya, kira-kira bapaknya senang apa sedih? Senang. Nah, kan jujur kan? Bapaknya duduk nyender di pinggir sumur, nyender ini. Allah. Dadang cerewet. Ternyata dunia itu indah. Sampai bersiul dia. Wah, senang. Lah suaminya perokok, nyalain rokok. Kira-kira sedih apa senang bapak? Senang. Pas isepan yang kedua, Bu, ternyata dari dalam sumur nih muncul makhluk hitam. Ada jin. Gede tinggi. Keluar. Kaget bapaknya, gemeter ya. Kamu siapa? Aku baru menikmati keindahan dunia. 2 isepan. Engkau sudah takuti aku. Engkau siapa? Hei laki-laki, aku jin penunggu sumur ini. 400 tahun aku begitu nyaman, begitu tentram tinggal di sumur ini. Datang perempuan cerewet minta ampun. Baru 2 menit aku nggak tahan, lebih baik aku pindah dari sumur ini. Tahu, jin gue nggak betah sama ibu-ibu yang cerewet. Apalagi suami ibu karunya tuh, Bu. Ini mah ibu-ibu yang sono yang katanya pindahan bintang alam. Nih makanya untuk Pak Lurah, kemudian Pak RT, Pak RW gitu ya, ini saya kasih resep. Kalau misalkan di bintang alam ada rumah yang angker, nih saya kasih resep. Kalau di bintang alam ada rumah yang angker, rumah yang banyak hantunya, nggak usah manggil dukun. Cari we ibu-ibu yang cerewet, masukin ke dalamnya, insya Allah bubar tuh setan. Lumayan Bu, saya kasih proyek ini. Mau ya, saya kasih proyek ya. Bu, makanya jangankan manusia, jin saja gak betah. Makanya saya berharap di hari peringatan Maulidun Nabi, ayo rubah akhlak kita mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bu? Kita tidak sadar kadang sikap-sikap kita, keseharian kita, kadang kita melukai hati suami, melukai hati orang lain, menyakiti orang lain. Kadang ucapan kita merendahkan orang lain, kadang kita tidak sadar. Maka dari itu pertanyaan saya, sadar tidak kalau kita dosanya banyak? Bapak Ibu dosanya banyak tidak? Jujur jujur. Banyak. Tapi kepingin diampunin sama Allah tidak? Kunci. Ini saya kasih kunci. Saya mah ini cerita santai aja nggak apa-apa ya. Ini mau selesai jam berapa ini? Jam 1. 5. Ini jam 5. Emang ibu kuat gitu duduk sampai jam 5? Kuat. Bener? Benar. Oh. Ya udah ibu-ibu sampai jam 5 ibu ya. Panitia catat, ibu-ibu duduk di sini jam 5. Saya mau bentar lagi turun. Bu, kita itu kadang nggak sadar atau kita sadar, tapi yang jelas diri kita itu dosanya banyak, betul? Ada satu cerita, dulu ada orang itu ibarat nakal banget lah, bajingan banget orangnya, tukang mabok. Suatu ketika tukang mabok ini meninggal. Ketika meninggal, ada satu ulama melihat orang ini dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan. Ditanya sama ulama ini, bimanilta hadhil manzilatil aliyah, apa
yang telah kamu perbuat sehingga kamu bisa memperoleh kedudukan yang tinggi. Engkau berada di tempat yang mulia di sisi Allah. Akhirnya si orang ini menjawab, suatu ketika hadartu yawman majalis dzikri. Jadi ini ada orang fasik, orang rewel, mungkin dia datang sebenarnya bukan mau ngaji sebenarnya. Mungkin lihat orang rame-rame kumpul, dipikir orkesan, dipikir lagi organ tunggal, berangkat dia datang ke situ, ternyata sampai di situ bukan orkesan, bukan organ tunggal atau bukan karaokean, ternyata pengajian. Ya setengah nyesel lah sebenarnya si orang ini datang. Sampai di situ, tsummal alim yaqul, kemudian orang alim ini ada ustadznya di majelis itu berteriak menyampaikan hadisnya Nabi, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh semangat dan dia mengangkat suaranya, maka dia wajib memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian saat itu ulama itu mengajak seluruh jamaah yang ada untuk membaca sholawat dan mengangkat suaranya, karena seluruh yang ada di kaum itu membaca sholawat dan mengangkat suaranya. Akhirnya aku pun ikut-ikutan, kata orang yang bandel ini. Ikut-ikutan dia membaca sholawat. Ketika ikut-ikutan, ternyata saat itulah Allah ampunkan seluruh dosa orang yang ada di tempat itu yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya tidak lama kemudian dia meninggal. Maka dia memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena Allah telah ampunkan dosanya. Amin ya rabbal. Ini cerita orang nakal, Bu. Ketika dia mau membaca sholawat, itu jadi sebab turunnya rahmat dari Allah dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu-ibu yang senang baca sholawat, ya, walaupun sholawatnya ada yang hafal, ada yang tidak hafal, yang dangdut hafal, yang sholawat kurang hafal. Tapi asal ibu rajin baca sholawat, sholawat apa aja, Bu? Ibu, sholawat itu boleh dibaca kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, bebas baca sholawat. Kita sholat, kita belum tahu sholat kita diterima sama Allah atau tidak. Kita sodako, kita tidak tahu sodako kita diterima atau tidak. Kita baca Al-Quran, tidak tahu. Segala ibadah kita, kita hanya memohon kepada Allah agar Allah terima dan Allah kabulkan apa yang menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu ibadah yang tidak mungkin tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adimis salat ala nabi Muhammad فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Ayo langgengkan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan sholawat itu pasti diterima oleh Allah, tidak bakal tertolak oleh Allah ketika kita membaca sholawat. Sedangkan amaluna,
amal-amal kita itu kemungkinannya dua, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak oleh Allah kita tidak tahu. Tapi kalau sholawat sudah pasti diterima oleh Allah, maka setelah kita jalankan kewajiban kita kepada Allah, jalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat, kewajiban-kewajiban kita jalankan, ayo perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu kadang bu di rumah saya ngelihat ibu-ibu zaman sekarang, ya Allah, bukannya mending sholawatan, tapi zaman sekarang tiktokan. Ibu-ibu usianya udah 60 tahun, udah 60 tahun lebih, bukannya sholawatan, bukannya zikiran, malah tiktok. Di sini ada yang begitu? Nggak ada. Udah pindah. Oh, udah pindah ya? Pindah ke kampung lain. Berarti ada tadinya ya? Cuma udah pindah ya? Udah pindah. Ibu-ibu, ya Allah, zaman sekarang loba pisan tiktokanmu. Udah tua-tua masih. Ya Allah, kita ngelihatnya bukannya enak. Enak ya? Ya kalau masih cantik, masih ini, aduh, udah jangan tiktokan mulu ya. Kadang nggak tiktokan, tapi nonton tiktokan. Ya sama, nonton yang manfaat, lihat sesuatu yang manfaat, yang menjadikan diri kita tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulnya. Ibu-ibu kalau gendong anaknya, gendong cucunya, disolawatin, jadi pules. Gendong cucu, gendong anak baru 5 tahun, baru masih 3 tahun, 2 tahun, disolawatin. Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru 1 bait, anak udah pules bu. Baru 1 bait. Tapi kalau ibu lagunya kacau, dasar kau keong ngeracun. Itu kata anaknya yang masih baik, sebel aja. Ayo kasih sholawat, biasakan anak-anak kita dididik dari kecil dengan pendengaran-pendengaran yang baik. Agar apa? Sampai dewasa menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak yang ingat dengan Allah, ahli zikir, ahli sholawat, dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah. Kalau tidak dididik dengan baik, ya Allah bu, kadang zaman sekarang pergaulannya bebas, pergaulannya kacau. Di rumah sok baik, padahal di luar berantakan betul. Kadang di rumah dijagain benar-benar, di luar bergaul dengan yang tidak benar, rusak tidak kira-kira. Zaman sekarang bu, ya Allah, kadang saya sedih. Seperti saya tadi ceritakan yang pertama kali, ada orang pacaran, pacarannya sudah kayak suami istri, manggilnya apa ya, papa dan mama. Resmi belum, udah papa kan, mama. Kalau di bintang alam manggil suaminya apa bu? Iya. Wow. Ayang gitu manggilnya. Walaupun 50 tahun tetap ayang. Wah tuh bebek, mbek. Ya nggak apa-apa, panggilan sayang silakan. Mau ayang, mau mbek boleh. Tapi saya kasih tahu bu, kalau ibu punya suami udah 70 tahun plus, jangan mau dipanggil bebek, jangan mau. Ini saya kasih poin, ganti mending dipanggil namanya, kayak panggil ibu, kayak panggil mama, kayak panggil apa, jangan mau dipanggil beb. Kalau masih muda nggak apa-apa, panggil beb.
70 tahun plus suami kita, ganti panggilannya. Karena kadang suami kalau 70 tahun lebih badannya akan deredek, tremor. Akhirnya manggilnya apa? Mbep, mbep. Mau dipanggil begitu? Lah kalau bapaknya megangnya tongkat mending. Kalau habis megang rumput, mbep, mbep. Lah dikira ibu kambing lah ini. Ya jangan mau dipanggil mbep kalau sudah 70 tahun plus. Udah panggil apa Nini gitu, Aki atau apalah panggilan apa, ganti namanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pergaulan zaman sekarang bebas. Anak muda berpacaran sudah panggil papa dan mama. Kemudian pergaulan kadang di rumah baik, di luar rusak. Makanya kadang ya Allah zaman sekarang pergaulan narkoba, naudzubillah, harus kita jaga. Semoga bintang alam semuanya selamat dari narkoba. Kita itu dianjurkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Betul. Kalau kita mau jaga diri kita saja, manusia egois saja, yang penting saya, istri saya, anak saya terjaga dari perbuatan salah, itu namanya egois. Yang penting saya, istri saya, anak saya selamat dari api neraka, itu egois dan tidak jaminan. Kita punya anak di rumah, ketika anak kita melakukan salah kita masih bisa ingatkan. Kita punya anak di rumah, ketika tidak sholat kita bisa ingatkan supaya anak kita sholat. Tapi ketika di luar, kira-kira apakah kita bisa jamin anak kita berbuat baik? Makanya agar bisa tercipta ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka kita pun wajib menjaga lingkungan kita dari api neraka. Kalau egois nggak bisa. Yang penting aing we no masuk ke surga, nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Ibu sekarang misalkan, naudzubillah, 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 misal lingkungan sini, lingkungan satu lingkungan kelompok manusia itu lingkungannya ahli maksiat semua, tukang narkoba semua, tetangganya itu semua rata-rata pemakai narkoba. Kira-kira kalau anak ibu lagi main ke tetangga, ibu tenang tidak? Khawatir nggak kira-kira? Khawatir, jangan-jangan di rumah sudah dijaga tapi main ke rumah tetangga nanti diracunin dengan narkoba. Betul. Maka kalau memang kita mau menciptakan keluarga yang selamat dari api neraka, kita pun harus menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita harus yang kompak. Kira-kira siap tidak? Bintang alam, kan tadi dari awal udah saya puji, bintang alam ini menjadi bintangnya sebuah alam. Maka ayo bareng-bareng bintang alam ini semua terjaga dari narkoba, dari kenakalan-kenakalan anak muda termasuk geng motor dan sebagainya. Ayo rapikan ini semua, jangan sampai penyakit-penyakit yang tidak baik ini akan meracuni generasi-generasi muda kita yang akan datang. Naudzubillahi min. Siap tidak kira-kira? Daripada main geng motor, main narkoba, duduk di masjid, duduk bareng, kita sholawatan bareng, hatinya adem, jiwanya tentrem, nanti masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Kira-kira siap tidak? Bareng-bareng yang kompak, bapaknya, ibunya, pemudanya, RT-nya, RW-nya, ayo kompak. Kalau kira-kira muncul perbuatan yang salah, cepat-cepat diingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang justru nanti akan berimbas buruk kepada warga yang jauh lebih banyak. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah akhlak-akhlak yang harus kita tiru agar kita selamat dan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Ini jam berapa, Bu? Masih lanjut? Hah? Udah azan belum?
Udah kelewat azan? Oh saya nggak denger Bu. Ya udah saya lanjutkan lagi dikit lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita menjaga akhlaknya Rasulullah semuanya, segala hal, bukan hanya di rumah tapi termasuk di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kadang kita itu hidup di dunia bukan hanya sendiri, bahkan sampai ke kuburan pun kita tetap butuh orang lain, betul tidak? Contoh, ummati ummatun marhumah, kata Rasulullah, umatku umat yang sangat dicintai, sangat disayangi oleh Allah. Tadkhulu kuburaha bidunubiha, mereka itu masuk ke dalam kubur-kuburnya umatnya Rasulullah nih. Kalau masuk ke kubur itu dengan membawa dosa-dosanya yang sangat banyak, betul? Karena di dunia banyak melakukan salah. Masuk ke kubur dengan membawa dosa yang banyak. Wa takhruju, dan keluar dari kubur la dzunuba 'alaiha, mereka tidak memiliki dosa. Kok bisa? Umatnya Rasulullah masuk ke kuburan membawa dosa, keluar dari kuburan tidak membawa dosa. Ternyata karena umatnya Rasulullah kompak bersama-sama, apalagi ibu-ibu yang pada demen tahlilan, sering didoain Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Satu orang hapus dosanya, kurangin sampai akhirnya bersih orang-orang yang ada di dalam kubur. Berarti kira-kira butuh orang lain tidak kita? Nih saya ceritain, misalkan di bintang alam ada orang paling kaya, wes ibu-ibu yang jadi orang kaya. Bu, ibu dijadikan oleh Allah jadi orang kaya Bu. Jangankan cuman kaya biasa, paling kaya di dunia ini, mau nggak kira-kira? Mobilnya banyak, rumah mewah, duitnya waduh banyak lah pokoknya. Udah jangan tanggung-tanggung, ini dunia seisinya, sertifikatnya atas nama ibu doang, satu orang. Ini biar mantap sekalian kayaknya. Kira-kira mantep nggak? Ini dunia seisinya Bu, ini dunia nih ya. Seisinya sertifikatnya atas nama Ibu Wati. Misal satu orang doang, ini Ibu Wati, satu orang doang. Kira-kira Ibu Wati ini kaya nggak? Mantep ya Bu ya. Tapi orang sedunia udah mati semua, tinggal Bu Wati doang sendirian. Kira-kira saya mau nanya, bisa bahagia nggak? Kan kaya. Sendiri. Kan sendiri. Ya sendirian. Lah kan punya dia semua. Orang semua di dunia udah mati, tinggal dia sendirian. Kira-kira bahagia nggak? Tidak. Paling kayak teriak, ketinggalan, ketinggalan. Jadi apa? Kita bahagia saja butuh orang lain, betul tidak? Makanya kalau kepingin kita itu bahagia, jangan pernah nyakiti orang lain. Semakin banyak kita menyakiti orang lain, semakin banyak pintu kebahagiaan yang akan datang kepada kita, kita tutup. Kita sudah ada di kuburan, ternyata doanya orang mukmin, orang muslim banyak sampai kepada kita ketika kita berada di kuburan. Tapi semakin banyak kita menyakiti orang lain, semakin banyak tertutup pintu ampunan yang akan sampai kepada kita. Rezeki hakikatnya dari Allah. Kita meminta kepada Allah, ya Rabb, mudahkan rizki bagi kami ya Allah. Kira-kira duit kedebruk depan mata kita enggak? Lewat tangan-tangan orang lain mengantarkan rizki itu sampai kepada kita, betul? Maka dari itu, semakin banyak kita menyakiti orang lain, semakin banyak kita merugikan orang lain, semakin banyak kita mengecewakan orang lain, semakin banyak pula pintu rizki yang akan sampai kepada kita, kita tutup. Berarti kuncinya apa Bu? Agar kita menjadi orang yang sukses,
Orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang bahagia, orang yang memperoleh ampunan, kuncinya cuma satu: jangan gampang kita melukai dan menyakiti hati orang lain. Betul? Siap tidak? Makanya kita jaga lingkungan kita bareng-bareng, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengingatkan, sehingga tidak terkontaminasi dengan kehidupan-kehidupan yang tidak baik, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran serta pergaulan-pergaulan yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kompak semuanya bareng-bareng, bapak ibu semuanya jaga lingkungannya, jangan sampai pergaulan anak muda atau anak tua, anak tua ada anak muda ataupun yang tua masuk pergaulan-pergaulan yang tidak baik, apalagi narkoba, apalagi kenakalan-kenakalan remaja, apalagi ya Allah jangan sampai ada apa yang model kayak begal-begal itu pada hidup di sini, jangan, nanti bakal merusak generasi muda. Jaga semuanya. Kalau ada sudah gelagat-gelagat tidak baik, Pak RT, Pak RW ngambil sikap, ingetin, jangan salah pergaulan, nanti justru akan merusak warga yang jauh lebih luas. Betul? Sepakat ya Bu ya? Bu, sekarang saya kepingin mengajak Bapak Ibu semuanya, kita semua punya hajat, betul kan? Punya hajat, punya keinginan, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pun dosanya banyak. Saya ingin sejenak luangkan waktu kita 1-2 menit. Kita khusus untuk Allah dan Rasulnya. Dan yakinlah ketika Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Maka yakin apa yang kita harapkan akan diterima oleh Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang membaca sholawat kepadaku dan dia mengangkat suaranya, maka Allah akan ampunkan dosanya dan Allah wajib untuk memberikan dia masuk ke dalam surga. Dia wajib memperoleh surga. Kepengen tidak? Kemudian siang hari ini kita kumpul memperingati Maulidun Nabi. Man altuma maulidi kuntu syafi'an lahu bil jannah. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiranku, maka dia akan aku akan menjadi pemberi syafaat buat dia di hari kiamat agar dia masuk ke dalam surga. Maka saya luangkan bareng-bareng waktunya sejenak, karena saya pun punya dosa, ibu punya dosa, bapak punya dosa, termasuk tadi saya punya dosa ke ibu-ibu, datangnya terlambat saya minta maaf ya Bu ya. Bapak ibu semuanya saya minta maaf karena saya terlambat. Terus terang saya tidak menghendaki terlambat sebenarnya, tapi itu di luar kesadaran saya. Saya semalam pengajian, terus pulang sampai rumah ternyata ada tamu sampai pagi. Saya pikir habis subuh saya bisa istirahat sejenak, ternyata bapak-bapak dari masjid nyampe ke rumah. Akhirnya saya duduk lagi sampai hampir jam 8:kurang 1/4 tamu di rumah. Mata udah pedas banget tadi. Saya rencananya mau berangkat ke sini sekitar jam 9:kurang 1/4 atau jam 9 saya berangkat ke Bintang Alam. Ternyata saya duduk di kamar pules. Jadi saya megang kitab, duduk, Tidur. malah kitabnya yang nonton saya ternyata. Jadi ini di luar kontrol saya. Jujur saya tidak menginginkan saya terlambat, tapi gimana, kebablasan ya, namanya kebablasan. Tapi alhamdulillah walaupun terlambat saya masih bisa datang ke sini. Saya berharap ibu semua maafin kesalahan saya Bu ya, bapak maafin kesalahan saya atas keterlambatan saya. Tapi kita doa bersama-sama agar Allah ampunkan dosa kita, agar Allah kabulkan semua hajat dan permintaan kita. Dengan cara apa? Kita bersolawat bersama-sama, tapi di dalam solawat ini adalah solawat ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keutamaannya al Mustafa yaitu Sayyidina Muhammad, baligh maqasidana, sampaikan semua maksud-maksud kami,
sampaikanlah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu ya wasi'al karami. Maka ayo kita bareng-bareng ibu-ibu semuanya lantangkan suaranya, kita angkat tangannya sejenak, semenit 2 menit kita memohon kepada Allah. Jangan suaranya kayak tadi, suaranya yang semangat, yang semangat, bacanya yang kencang bareng-bareng agar kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kencangnya, tapi semangat kita memohon kepada Allah. Insya Allah yakin apa yang kita harapkan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan apa yang kita minta yaitu sebuah ampunan Allah kabulkan, dan kita pulang dari majelis ini Allah telah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barang-barang semuanya sallu ala Nabi Muhammad. Angkat tangannya bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habib, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwalikum. Ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي يا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya mau ngasih resep kepada ibu semuanya. Kita kadang ninggalin maksiat susah, betul? Ninggalin dosa susah. Tapi ada resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ini saya kasih resep beneran ya. Kalau bisa dijalankan karena ini mudah banget. Agar kita terjaga
terjaga dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Caranya begini Bu, Ibu ngambil gelas, isi air begini, baca bareng-bareng Bismillah. Selesai Bismillah, satu teguk Alhamdulillah, kemudian lagi Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, 3 kali. Alhamdulillah. Bismillah. Udah 3 kali. Paham ya Bu ya? Nah, jangan aus-aus. Ini saya ngomong begini bener. Ini tadi bukan saya aus, saya ngasih contoh biar ibu-ibu paham. Ibu bapak semua minum dengan cara begitu. Siapa orang yang minum dengan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali, selama air itu masih ada di tubuh orang tersebut terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Gampang tidak? Jangan aus-aus. Ini saya kasih resep ini. Oke, paham ya? Ini kalau bisa dijalankan, ibu-ibu semuanya di rumah, bapak-bapak jalankan, tapi dengan catatan jangan nantang. Nantang tuh gimana? Oh, coba Bu Saris tadi ngomong begitu, Bismillah, 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 langsung ke tukang sayur ngajakin ngerupi, itu namanya nantang. Ya, udah kita jalankan kehidupan seperti biasa. Nanti malam harinya kita akan sadar, ya Allah, alhamdulillah ternyata hari ini kita bebas dari perbuatan maksiat. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita obati tadi 1 jam, roh kita telah diobati, penyakit dari roh kita telah diobati, kita pun agar bisa sehat jasmani dan rohani. Saya kepingin mengajak ibu semua sedikit olahraga. Resep olahraga saja. Ibu siap? Olahraganya sepele, agar darah kita itu lancar, peredaran darah kita lancar, tidak terjadi penyumbatan di saraf-sarafnya. Olahraganya cuma begini Bu, gerakin tangannya begini, tapi jangan kaku, jangan begini, yang lemes gini. Coba semua gerakin, coba begini, gerakin begini. Pertama di sini, kemudian tangannya depanin gitu. Gampang kan? Gini, kurang lebih 1 menit. Ya bukan sekarang 1 menitnya, ini contoh doang. Nah kemudian ke atas begini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.